Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Waalaikumsalam. saya Tommy Chandra di MCS TV channel. Di sini kita bertemu dengan Bupati terpilih yang mungkin kita akan bertanya-tanya tentang seputaran pra pelantikan nanti tanggal 6 Februari di Jakarta. Nah, seperti apa persiapan Ajo John Kenny Aziz dan nanti ke depannya seperti apa rencananya? Yuk kita ikuti dan kita tanya kepada Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jo, sedikit kita mau tanya-tanya persiapan Ajo untuk pelantikan. Kabarnya ini dilantik langsung oleh presiden atau gubernur yang nanti di sana? Makasih Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih waktu wawancaranya. Iya. Walaupun malam-malam jam 10 kurang nih Tom. Ya. Tentang pelantikan, memang kalau kita lihat, kita dengar dari penjelasan Menteri Dalam Negeri dan isu-isu yang beredar di luar bahwa pelantikan itu akan dilaksanakan tanggal 6 di Jakarta. Itu yang saya dengar. Nah, di Jakartanya itu di mana? Apakah di Kementerian Dalam Negeri atau di Istana Presiden atau dilantik langsung oleh Presiden? Kepastiannya belum ada. Ya, kepastiannya belum ada. Karena belum ada surat tertulisnya. Ya, Resminya ya. surat resminya yang saya terima sampai hari ini. Ya, yang paling penting bagi kita ya mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Amin. Ya, tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan tentu saja kita cepat bekerja untuk Padang Pariaman. Nah, kedepannya Jo, setelah dilantik nanti apa persiapan pertama yang akan Ajo kerjakan, yaitu untuk 100 hari? Ya, kita akan punya program 100 hari kami dalam memimpin Kabupaten Padang Pariaman. Dan program 100 hari ini pun juga kita sudah diskusikan dengan Sekda, dengan OPD terkait, ya. Dan alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih lah kepada kawan-kawan di kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman, terkhusus Sekda dan beserta jajarannya, gitu kan ya. Nah, tentang program 100 hari itu banyak yang akan kita lakukan. Sekarang kita yang harus kita genjot itu bagaimana kita meningkatkan PAD pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pendapatan asli daerah. Karena kita tahu Tom bahwa PBD kita kan sangat rendah, hanya berkisar 1,46 triliun rupiah. Bahkan dari 1,46 itu ya 1,46 triliun itu hanya 86 miliar yang bisa kita gunakan untuk infrastruktur. Oleh karena itu kita harus berpikir keras bagaimana kita mencari uang, baik mencari uang yang berasal dari di daerah kita sendiri, yaitu melalui pendapatan asli daerah, maupun uang yang ada di pusat sana, ya, di kementerian lembaga. Nah, ini yang kita harus seriuskan. Dan alhamdulillah dengan waktu-waktu senggang saya menjelang pelantikan, saya sudah bertemu dengan teman-teman sahabat-sahabat yang masuk dalam jajaran kabinet, ya, Bapak Prabowo, dan alhamdulillah beliau sangat mendukung sekali tentang pengembangan Kabupaten Padang Pariaman. Dan juga kepada partai pengusung, ya, partai pengusung terkhusus Partai Gerindra, Partai Demokrat maupun partai-partai lain, ya, juga sangat serius untuk membantu Kabupaten Padang Pariaman yang mengupayakan dari dari program-program dari kementerian lembaga
di pusat itu. Nah, analisa Ajo sendiri selama ini yang Ajo lihat dari DPR 2 periode gitu sampai sekarang sudah terpilih menjadi Bupati Padang Pariaman, itu analisa Ajo sendiri itu apa kira-kira yang harus selain PAD itu sendiri, apalagi yang mau ditingkatkan untuk masyarakat kita nih? Ya, untuk 100 hari program pertama ini masih sekitar situ tentunya. Tentu kita akan berupaya memenuhi janji-janji politik kita. Ya, janji-janji politik kita diantaranya itu bagaimana kita berjuang ya untuk memperbaiki jembatan-jembatan putus. Ya, bagaimana kita berjuang supaya jalan-jalan putus itu bisa baik. Bagaimana kita berjuang irigasi dari pertanian khususnya sawah bisa kita perbaiki secepat mungkin. Bagaimana kita berjuang ya saudara-saudara kita yang tidak bisa berobat gara-gara BPJS-nya mati atau tidak aktif bisa dipergunakan oleh anak kita untuk bisa berobat. Dan juga bagaimana kita berjuang dalam tahun baru ajaran sekolah, anak-anak kita bisa kita belikan baju. Jadi tidak membayar lagi dengan baju seragam itu. Inilah program-program 100 hari yang harus kita prioritaskan untuk masyarakat. Nah, itu yang berbicara tentang 100 hari. Untuk program yang jangka menengahnya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus berpikir keras bagaimana kita untuk mendapatkan PAD kita. Nah, untuk meningkatkan PAD kita itu karena memang alhamdulillah ya Padang Pariaman ini dikaruniai ada pantainya, ya ada daratannya, ada pegunungannya. Nah, saya berbicara dengan kawan-kawan ya kemungkinan kita akan prioritaskan untuk menambah PAD itu adalah dari pariwisata. Jadi kita akan fokuskan untuk membangun destinasi wisata sehingga wisatawan baik lokal maupun internasional bisa datang ke ke Padang Pariaman. Tentu dalam konteks itu kita penuhi para prasarananya. Ya, kita di Padang Pariaman ini belum ada punya hotel yang mumpuni. Ya, rencana kami akan bangun di salah satu pantai atau yaitu hotelnya hotel wisata, bukan hotel di kota. Beda atau hotel wisata dengan hotel ini. Ya, dengan terus kita juga ya kalau bisa ya turis-turis wisatawan asing yang pergi ke Mentawai untuk surfing bisa singgah di Padang Pariaman agak sehari 2 hari. Nah, untuk itu jangka panjang, jangka menengahnya kita siapkan pelabuhan sehingga mereka itu turis-turis itu bisa berangkat dari Padang Pariaman menuju Mentawai. Ya, dengan konteks seperti itu, dengan publikasi yang mereka lakukan, ya mudah-mudahan kita berharap Padang Pariaman bisa dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kalau kita melihat kan Padang Pariaman ini kan dekat dengan laut, dekat dengan gunung ya. Ya. Jadi artinya sebenarnya nggak sulit ya untuk meningkatkan. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, saya nggak terlalu latah orangnya. Dalam arti kata, nanti kita fokuskan ke satu bangunan destinasi wisata. Kita fokus di sana aja. Jadi kita nggak bangun di sana, bangun di situ, bangun di sana gitu ya. Akibatnya tidak ada satupun yang selesai. Lebih baik satu tempat aja dari A sampai Z, dari mulai bisa kita jual gitu kan ya. Jadi bisa kita fokuskan di situ. Anggarannya mungkin kita ambil dari sini sedikit, ambil dari sini sedikit, ambil dari sini sedikit. Syukur-syukur ya berkat kita perjuangan kita, karena memang ya alhamdulillah pasangan John Aziz dan John Kennedy Aziz Rama Hidayat ini
didukung oleh 7 partai politik besar, yang mudah-mudahan kita mendapat support, mendapat dukungan untuk mendatangkan dana-dana pusat itu kepada ke daerah. Ini perjuangan kita. Iya. Artinya tidak lepas juga dari masyarakat ya. Ya, Sokongan masyarakat juga penting tuh. ya, sokong masyarakat kita perlukan baik di ranah maupun di rantau, dunsana-dunsana kita semuanya. Kita berharap supaya mendukung daripada pemerintahan John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat. Nah, untuk seniman sendiri jauh seperti apa tuh? Ada nggak yang spesifik? Ya, pariwisata itu biasanya seiring sejalan dengan seniman. Ya, memang saya nanti seperti yang saya sampaikan, kita bikin panggung seni, seperti panggung seni tari kecak di Bali, gitu kan ya. Kita punya ulu ambe, kita punya silet tuo, kita punya randai, kita punya tari piring pacah. Saya pikir tadi saya juga bercerita dengan salah satu seniman yang dipunyai oleh Sumatera Barat dari ISI Padang Panjang. Itu akan bagaimana kita akan mengemas ya ulu ambe, silet tuo, randai dan tari piring pacah itu satu paket sehingga mumpuni untuk dijual, ya layak untuk dijual. Inilah yang kita tadi saya undang gitu ya, seniman-seniman dari ISI Padang Panjang itu untuk mendiskusikan untuk membuat paket seniman itu. Panggungnya nanti kita bikin juga panggung tentu di pantai ya, pantai sambil seperti panggung tari kecak di Bali gitu kan ya. Ya minimal kalau bisa dapat manggung 2 kali seminggu atau ya pelan-pelan aja Tom, tapi ya itulah seperti yang saya katakan tadi. Yang rada instan untuk meningkatkan PAD itu adalah kita mendatangkan wisatawan ke Indonesia, Padang Preman. Dan kita juga bersyukur Tom bahwa jalan tol juga sudah selesai ya. Mudah-mudahan karena memang jalan tol itu habisnya juga di bypass sana, itu masuk dalam wilayah Padang Preman. Nah, tentu kita sangat berharap bahwa dari jalan tol itu seperti ke Tiram pantai itu kan hanya 15 menit 20 menit sampai ya di situ banyak wisata-wisata. Nah, ini akan kita benahi nanti. Ya, destinasi wisata yang dekat-dekat bandara itu seperti di Tiram, Green Talau Park itu akan kita benarin ya sehingga layaklah untuk didatangi atau dijual kepada masyarakat gitu. Kemarin aja lewat tol itu udah ada rest area nggak? Belum ada ya? Belum ada rest area. Rest area kan bisa untuk jualan-jualan makanan. Bisa juga khas Padang Preman. Padang Preman ini sebenarnya cukup kaya ya terhadap sumber alamnya. Ya inilah yang pelan-pelan kita gali. Saya mengharap dukungan dari semua pihak, dari kawan-kawan wartawan juga bisa mempublikasikan keindahan Kabupaten Padang Premannya keluar ya. Ya kita cobalah tolong dipublikasikan bagaimana tari piring pecah itu, bagaimana ulu ambe, bagaimana simarantang, bagaimana randai, bagaimana adat-adat kita ya seperti Maulid Nabi gitu ya, zikir badikir itu kan sebenarnya kalau dikemas secara baik itu bisa dijual. Budayanya sangat banyak. Budayanya sangat banyak. Kalau pesona alamnya nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Itu udah Allah yang ngasih. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah. Ya, saya pikir Allah Subhanahu Wa Taala sedang tersenyum membuat Indonesia gitu ya, membuat dan khususnya Padang Pariaman, sehingga Padang Pariaman ini menjadi baik ya. Kita berdoa mudah-mudahan Padang Pariaman terhindar dari mara bahaya dan malapetaka ya, bencana-bencana alam juga akan terhindar, akan berkurang atau tidak ada lagi gitu ya, sehingga karena memang kita susah kalau bencana alam itu seperti longsor saya gitu ya, sedih saya gitu kan ya, sebab keuangan
dari APBD kita juga kurang bisa untuk mengcover bencana-bencana alam itu. Makanya kita berharap, berdoa, mudah-mudahan Padang Pariaman ini terhindar dari bencana alam, mara bahaya dan malapetaka. Ya kita makmurlah, rukun, damai hidup di Padang Pariaman ini. Jangan kita rekam ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Jo. Ya. Jadi Ajo John Kennedy ini sangat tulus untuk membangun Padang Pariaman ini. Insya Allah. Dan masyarakat harus mendukung apa yang dipikirkan Ajo John Kennedy ini untuk kita juga. Amin. Nah, kita minta statement terakhir untuk Ajo ke masyarakat seperti itu, sokongan ini. Ya, pada Dusana Ambo, Kabupaten Padang Pariaman dimanapun berada, baik di ranah maupun di rantau, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan, atas amanah yang diberikan kepada kami, John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat. Insyaallah tanggal 6 nanti ya kami berdua akan dilantik dan kita mulai bekerja untuk Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu kami mohon doa, mohon restu, mohon dukungan dari Dusana Ambo dimanapun berada, baik di ranah maupun di rantau. Memang ekspektasi terhadap masyarakat terhadap John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat sangatlah tinggi, harapan masyarakat sangat tinggi. Ya, dan kami yakin bahwa harapan masyarakat ini mudah-mudahan bisa kami realisasikan asal kami didukung, didoakan dan disupport terus sehingga seolah ya kita bisa menjalin hubungan baik di pusat maupun di daerah demi untuk Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih Jo. Terima kasih. Semoga amanah Jo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia untuk Dunsana Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman maju dan sejahtera. Amin ya Allah.